Bogor juga punya kisah-kisah mistis yang seru, seperti beberapa cerita misteri Bogor berikut. Bogor sering jadi destinasi wisata singkat masyarakat Jabodetabek karena alam yang masih terjaga keindahannya, udara sejuk dan tempat kuliner yang beragam. Namun, Bogor juga mempunyai banyak kisah misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Terutama saja, cerita misteri Bogor tersebut terjadi di tempat-tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Walaupun selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama ketika weekend atau hari libur nasional, Bogor tidak lepas dari kesan misterius dan angker. Hal tersebut mungkin salah satunya karena Bogor terletak berdekatan di kaki Gunung Salak. Keangkeran Gunung Salak sendiri sudah jadi legenda dari mulut ke mulut, terutama di antara penggemar aktivitas mendaki gunung. Adanya siluman harimau, penampakan-penampakan pocong dan kuntilanak, hingga lokasi kerajaan Siliwangi yang tak kasat mata adalah beberapa legenda tersebut. Selain itu, masih banyak tempat yang terjaga kealamiannya, seperti wilayah Parung, Dramaga, Lewiliang, Ciawi, hingga Puncak. Serta masih banyak juga bangunan-bangunan bersejarah peninggalan masa peperangan dengan Belanda dahulu. Untuk kamu penggemar misteri, berikut 7 cerita misteri Bogor yang populer dikisahkan dari mulut ke mulut. Yang pertama, penampakan harimau hingga noni Belanda di Kebun Raya Bogor. Lantera and Forester, luas yang mencapai lebih dari 8 hektar dan dibangun sejak abad ke-19, menjadikan beberapa sudut Kebun Raya Bogor punya cerita misterinya tersendiri. Jika kamu masuk Kebun Raya Bogor dari gerbang utama, kemudian berjalan lurus hingga mendekati halaman belakang Istana Bogor, di sebelah kiri akan tampak pepohonan bambu yang rimbun. Di antara pepohonan bambu tersebut terdapat kompleks makam kuno warga Belanda. Pemakaman tersebut telah ada sebelum Kebun Raya Bogor didirikan di tahun 1817. Dan nisan pertama adalah milik Cornelis Voetman yang wafat tahun 1784. Total, ada 42 batu nisan yang dimakamkan di tempat tersebut, dan kabarnya sering ada penampakan di pemakaman tersebut ketika malam tiba. Pernah ada yang melihat kucing lewat tiba-tiba berubah menjadi harimau besar. Lalu ada kuntilanak yang menghuni pepohonan bambu tersebut. Sering juga terdengar suara misterius seakan-akan sedang mengeluh karena kesakitan. Masih di dekat di bagian belakang Istana Bogor, kamu akan mudah menemukan sebuah kolam besar yang dinamakan Kolam Gunting. Disebut Kolam Gunting karena dari atas tampak seperti gunting. Ada beberapa pohonan besar di dekatnya dan pulau kecil di tengahnya. Di samping kolam tersebut, tepat dekat pohon lengkeng, tinggal 2 sosok makhluk hitam tinggi besar yang tidak kasat mata. Sosok-sosok tersebut adalah penjaga kolam, sedangkan di pulau kecil yang rimbun pepohonan adalah habitat burung-burung seperti burung bangau putih. Namun, sering terlihat juga penampakan wanita Belanda dengan pakaian khas noni Belanda berdiri di pulau tersebut. Katanya, penampakan itu adalah Lady Raffles, istri Thomas Stamford Raffles, yang makamnya ada di Kebun Raya Bogor juga. Satu waktu, pernah ada proyek pengerukan kolam untuk membersihkannya. Namun, mendadak alat eskavatornya rusak dan patah saat sedang bekerja. Akhirnya, proyek dihentikan dan belum pernah berjalan lagi hingga saat ini. Ratu Galuh Mangku Alam adalah istri kedua Prabu Siliwangi, mantan penguasa Jawa Barat. Komplek makam Ratu Galuh Mangku Alam juga telah eksis sebelum Kebun Raya Bogor berdiri, hingga dikeramatkan dan banyak yang suka berziarah. Penziarah percaya bahwa berdoa di depan makam tersebut akan membuat mereka lebih kaya dan mudah mendapatkan jodoh. Kabarnya, makam itu dijaga oleh 2 harimau putih berloreng hitam. Harimau adalah milik Prabu Siliwangi sendiri. Selain itu, kadang terlihat juga sosok sang ratu dalam balutan kebaya. Yang kedua, suara-suara misterius di Istana Bogor.
Istana Bogor didirikan pada tahun 1744 dan awalnya hanya untuk rumah peristirahatan para gubernur jenderal Belanda. Baru tahun 1950, Istana Bogor menjadi Istana Kepresidenan Republik Indonesia hingga saat ini. Dengan usia sekitar 3 abad dan bangunan megah dan luas, tidak heran tempat ini menyimpan cerita misteri Bogor. Ada hantu wanita Belanda yang suka berkeliaran pada malam hari. Hantu ini tampak memakai baju panjang khas masa kolonial dan kerah bajunya yang khas para noni Belanda, serta membawa payung. Hantu tersebut terlihat sering berjalan-jalan di halaman istana, terutama di dekat kolam. Bahkan katanya, hantu tersebut kadang terlihat berjalan di atas air kolam. Istana Bogor memiliki 360 buah patung karya seniman dalam dan luar negeri. Menurut para penjaga istana, mereka sering mendengar suara-suara ribut, seperti orang menggeser patung di malam hari. Padahal, siapa yang bekerja membereskan istana di malam hari? Namun, memang sering ditemukan patung-patung yang berubah posisi, yaitu pada patung Pegasus, patung dari Swedia, dan patung orang telanjang. Penjaga istana juga sering mendengar suara berisik dari dalam perpustakaan istana, padahal tidak ada seorang pun di dalamnya. Kadang ketika melintasi bagian depan perpustakaan akan terdengar bisikan-bisikan halus. Ruang perpustakaan rutin dibersihkan 2 kali dalam seminggu. Ketika akan dibersihkan, selalu ada satu buku yang tergeletak di lantai atau meja. Padahal mereka yakin tidak ada satu orang pun yang pernah memasuki perpustakaan sebelumnya tanpa izin. Sejak tahun 1870 sampai 1942, Istana Bogor digunakan sebagai tempat kediaman resmi para gubernur jenderal Belanda kala itu. Kabarnya, ruang bawah tanah istana sering digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembantaian tahanan Belanda. Korban-korban penyiksaan tersebut juga dikubur di dinding-dinding ruang Istana Bogor. Suara jeritan dan tangisan para korban yang disiksa itu pun terdengar hingga saat ini. Tidak hanya didengar oleh penjaga dan penghuni istana, kadang juga oleh pengunjung yang datang ke istana. Padahal mereka tidak berada di ruangan bawah tanah, karena memang dilarang masuk ke ruangan tersebut. Kabarnya, bekas kamar Pak Karno di Istana Bogor dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Istri terakhir Pak Karno, Hartini, pernah bercerita bahwa beliau pernah melihat sosok yang masuk ke dalam kamar Pak Karno dengan menembus pintu. Yang ketiga, angkernya hutan Sifor di Dramaga. Hutan seluas 60 hektar ini dulunya bernama Hutan Penelitian Dramaga dan dibangun tahun 1956. Pada tahun 1997, pengelolaan wilayah ini diserahkan ke Center for International Forestry Research (CIFOR), sebuah lembaga nirlaba internasional yang bergerak dalam penelitian dan perlindungan kehutanan. Oleh karena itu, hutan ini sering disebut hutan Sifor, selain karena ada kantor Sifor dalam hutan tersebut. Meskipun menjadi tempat penelitian, suasana hutan ini seperti hutan alami pada umumnya, yang sunyi jika tidak ada kegiatan dan gelap di malam hari. Karenanya, sering ada cerita misteri Bogor dari hutan ini berupa penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata seperti pocong, kuntilanak merah, makhluk berkepala besar, dan lainnya. Salah satu ceritanya tentang seorang preman yang ditangkap warga karena mabuk, kemudian dibunuh dengan cara ditebas kepalanya. Kepala si preman dibuang ke hutan Sifor. Sejak saat itu sering terjadi tabrakan di lokasi penemuan kepala, karena pengendara yang melintas di malam hari melihat penampakan makhluk halus. Ada juga sosok makhluk halus berwujud kera putih. Kabarnya, kera siluman tersebut adalah penjaga makam keramat. Namun,
Tidak banyak orang yang tahu di mana makam keramat tersebut. Hutan ini juga dikenal sebagai pintu gerbang istana gaib, karena sering terlihat ada kereta kencana keluar dan masuk dari hutan ini. Penampakan tersebut diyakini sebagai kereta gaib karena sering terdengar bunyi lonceng ketika lewat. Yang keempat, jembatan Paledang yang mistis. Sesuai namanya, tempat ini berlokasi di Jalan Paledang dan ramai oleh lalu lalang kendaraan pada pagi hingga sore hari, namun sepi di malam hari. Jembatan ini berada di atas terowongan kereta sepanjang 10 meter yang merupakan bagian jalur kereta Bogor Sukabumi dan eksis sejak zaman kolonial. Namun cerita mistis jembatan Paledang mulai santer terdengar setelah terjadi kecelakaan kereta yang menelan korban anak-anak SMA pada tahun 2000. Ketika itu sejumlah pelajar sekolah menengah umum dari Sukabumi ingin berlibur ke Bogor. Setelah pulang sekolah, masih mengenakan seragam sekolah. Sekitar 20 anak sekolah menengah umum pergi ke Bogor menaiki kereta trayek Sukabumi Bogor. Namun mereka mungkin tidak mau membeli tiket dan naik di atas kereta saja. Saat itu, larangan naik kereta di atap belum efektif. Petugas kereta sendiri sudah memperingatkan untuk tidak naik ke atap karena kereta akan masuk ke terowongan yang sempit. Namun bak jagoan, mereka tidak menggubris peringatan tersebut. Kereta api pada hari itu melaju sangat cepat sehingga detik-detik akan masuk terowongan tidak disadari oleh anak-anak SMU yang berada di atas atap kereta tadi. Terjadilah kecelakaan tersebut. Mereka yang tidak sempat melompat untuk menyelamatkan diri harus meregang nyawa karena terbentur dinding jembatan. Tubuh mereka hancur, bahkan kepala mereka ada yang lepas. Sebagian besar tubuh korban pun tidak utuh lagi. Sejak kejadian tersebut, kabarnya sering terdengar suara jeritan minta tolong atau penampakan seseorang duduk di tengah rel, tapi tak lama menghilang. Lain waktu, ada sosok tanpa kepala yang menyusuli rel kereta api untuk mencari kepalanya. Selain itu, ketika menaiki kereta di atas atap masih terjadi. Sering terjadi tragedi kematian akibat jatuh dari atap kereta. Anehnya, semua korban jatuh ke arah yang sama, yaitu sebelah kiri kereta. Jika kereta datang dari stasiun Bogor, bila malam tiba banyak yang tidak berani melintasi di sekitar jembatan karena suasana terasa angker. Kini jembatan Paledang sudah direnovasi karena ada proyek pembangunan rel kereta jalur ganda. Yang kelima, jembatan mistis di puncak. Masih tentang jembatan, tapi kali ini tentang jembatan yang berada di puncak. Kalau semakin sering bepergian ke puncak, mungkin tak pernah melihat jembatan tua di kawasan Riung Gunung Cisarua. Jembatan tersebut salah satu ujungnya tampak tidak ada tangga turun. Muncullah cerita-cerita mistis tentang jembatan tersebut, seperti jembatan yang menjadi gerbang gaib menuju Istana Prabu Siliwangi dan pantai selatan. Penjaga jembatan tersebut adalah 2 harimau dan 2 ekor ular raksasa yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Jika melintas daerah tersebut di malam hari, sering terlihat sosok wanita melintas di malam hari, padahal pintu untuk naik tangga tersebut ditutup pagar besi. Juga kerap ada sosok bayangan melintas di tengah jalan yang sering membuat pengendara hilang konsentrasi atau spontan menarik tuas rem. Akibatnya, sering terjadi kecelakaan di bawah jembatan. Konon, para korban kecelakaan umumnya adalah mereka yang melanggar pantangan untuk tidak berbicara kotor atau kasar dan bertindak tidak sopan di kawasan puncak. Meski demikian, secara logika, jalanan di kawasan tersebut memang curam, terjal, dan terdapat turunan dan tikungan yang tajam. Sehingga, jika pengendara tidak berkonsentrasi atau tidak fit, bisa terjadi kecelakaan, apalagi ketika hujan lebat, jalanan menjadi licin. Sedangkan, ujung jembatan Riung Gunung yang tampak tak terlihat sebenarnya mengarah ke Villa peninggalan Bung Karno
Villa tersebut tidak terlihat karena tertutup pepohonan yang rimbun dan memang sudah tidak terawat. Yang keenam, sosok Pak Karno minta diantar naik beca ke Istana Bogor. Cerita misteri Bogor ini mungkin jarang diceritakan di media-media, tapi sudah populer dari mulut ke mulut. Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama tentu pernah tinggal di Istana Bogor juga. Konon, hingga kini sosoknya masih sering minta diantar ke Istana Bogor. Jadi, suatu waktu ada seorang tukang beca yang biasa mangkal di wilayah dekat Istana Bogor dan didatangi seorang calon penumpang pria yang ingin diantar ke Istana Bogor. Tentu saja tidak ditolak oleh si tukang beca. Ternyata pria tersebut tidak ingin turun di depan istana melainkan diantar masuk ke dalamnya. Padahal ada petugas keamanan yang selalu menjaga pintu masuk Istana Bogor. Cerita bagaimana si tukang beca melewati dan masuk ke dalam istana tidak begitu jelas. Namun ketika dia selesai mengantar si penumpang dan mau keluar istana, otomatis harus melewati pintu gerbang yang dijaga sang penjaga. Sang penjaga pun terheran-heran melihat tukang beca biasa yang ingin keluar dari dalam area istana. Ketika penjaga tadi bertanya, "Sudah mengantar siapa?" Si tukang beca menjawab, "Habis mengantar Bapak Soekarno, Mas." Setelah kejadian tersebut, para penjaga mulai terbiasa jika tiba-tiba ada tukang beca yang ingin keluar dari istana dan berkata ke tukang beca, "Habis ngantar Bapak ya?" Pada tahun 1994, Konferensi Negara-Negara di Asia Afrika atau APEC diadakan di Istana Bogor karena dihadiri banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika saat itu Bill Clinton. Penjagaan di Istana Bogor dan sekitarnya diperketat, bahkan tidak boleh ada yang berkeliaran di malam hari, terutama di sekitar istana. Namun, lagi-lagi seorang tukang beca bisa menembus pasukan keamanan bersenjata lengkap untuk masuk ke istana. Itu diketahui ketika dia mau keluar dari istana. Menurut kabar, ketika ditanya, si tukang beca dengan polosnya mengatakan bahwa dia hanya mengantar Bapak. Yang ketujuh, kemunculan tapak kaki raksasa di batu tulis. Salah satu peninggalan bersejarah di Bogor adalah situs prasasti Batu Tulis. Situs tersebut merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran, dibuat oleh Raja Surawisesa anak dari Prabu Siliwangi yang tersohor pada tahun 1533. Selain itu, situs tersebut adalah bekas tempat penobatan Raja-Raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Situs itu banyak dikunjungi penziarah. Kadang penziarah tersebut bisa mendengar suara harimau dari lokasi prasasti. Sering juga muncul sosok kakek-kakek berjenggot putih yang mengenakan sorban dan membawa tongkat. Katanya sosok tersebut adalah Raden Kian Santang, anak Prabu Siliwangi yang sudah memeluk agama Islam. Cerita yang paling fenomenal terjadi tahun 2002, yaitu ketika Menteri Agama Republik Indonesia pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, Said Agil Husin Al-Munawar, punya rencana menggali area sekitar situs untuk mencari harta karun. Ketika datang ke Bogor, cuaca yang tadinya cerah mendadak hujan sangat besar, disertai angin dan petir besar. Langit pun menjadi gelap seperti malam, padahal saat itu masih jam 2 siang. Setelah hujan semalaman, besoknya ditemukan jejak langkah besar di jalan raya depan situs, yang di seberanginya adalah lokasi Istana Batu Tulis. Besarnya tapak kaki diduga mencapai 1 meter. Tapak kaki itu adalah yang sebelah kiri, sementara ada yang percaya melihat bagian sebelah kanan di daerah Rancamaya, beberapa kilometer dari Batu Tulis. Setelah itu tapaknya menghilang tanpa jejak. Banyak yang percaya juga bahwa tapak kaki itu adalah tapak kaki Prabu Siliwangi yang keberadaannya di mana dia terakhir tinggal dan lokasi meninggalnya tidak diketahui hingga sekarang.
Itulah 7 cerita misteri Bogor yang sering dikisahkan dari mulut ke mulut. Percaya tidak percaya, bagi sebagian orang, cerita-cerita horor atau mistis tidak akan menghilangkan daya tarik suatu tempat, bahkan bisa menambah greget. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.